Perkenalkan, nama saya Hilman Khitam Eskom dari instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jabatan sekarang sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama dari Angkatan ke-7 Kelompok 4 NDH 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila dari instansi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Jabatan Surveyor Pemetaan, Angkatan 7 Kelompok 4 NDH 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Zakaria. Saya dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru. Saya kebetulan menjabat sebagai teknisi sarana dan prasarana. Di sini saya adalah sebagai peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 7 Kelompok 4 dan NDH 35. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Rahmana Filesani. Saya di sini adalah peserta Latsar CPNS 2025. Di sini saya berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Senayan dengan jabatan perawat ahli pertama. Untuk angkatan saya yaitu angkatan 7, untuk kelompok saya yaitu kelompok 4, dan dengan nomor daftar hadir yaitu 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Anita. Saya ditempatkan di instansi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan saat ini menjabat sebagai analis kebijakan ahli pertama. Saya dari Angkatan 7, Kelompok 4 dengan NDH 39. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara sederhana, wawasan kebangsaan berarti bagaimana kita melihat dan memperlakukan Indonesia sebagai satu kesatuan, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan dan pertahanan. Konsep ini mengajarkan bahwa walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa, tetap menjadi satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan bentuk tindakan warga negara yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan penuh tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai bentuk ancaman. Bela negara tidak harus melalui senjata dan mengikuti militer, tetapi dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan secara tindakan positif seperti menjaga kerukunan antar umat beragama, mentaati hukum dan peraturan, menjaga lingkungan, menghindari korupsi, melawan hoaks dan paham radikal, serta mendukung produk dalam negeri. Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung perekonomian nasional. Ikut serta dalam upacara bendera atau kegiatan hari kemerdekaan. Belajar dengan tekun untuk menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, taat hukum dan peraturan yang berlaku. Menjaga nama baik bangsa Indonesia di luar negeri. Apa itu kesadaran akan berbagai bentuk ancaman terhadap negara? Kesadaran akan ancaman terhadap negara adalah pemahaman, kewaspadaan, dan sikap tanggap terhadap segala potensi gangguan yang dapat mengganggu stabilitas, keamanan, dan keberlangsungan suatu negara. Ancaman ini bisa datang dalam berbagai bentuk, baik secara militer maupun non-militer. Kesadaran akan ancaman ini penting untuk menjaga kedaulatan negara, mencegah disintegrasi bangsa, melindungi sumber daya nasional, menjaga stabilitas dan keamanan nasional, serta meningkatkan ketahanan nasional. Dan apa yang akan terjadi jika kesadaran ini kurang ataupun diabaikan? Sebagai masyarakat Indonesia secara umum, hal yang dapat terjadi adalah mudah terprovokasi dan terpecah belah, menjadi korban manipulasi global, serta ketergantungan tinggi terhadap negara asing. Sedangkan, sebagai ASN, hal yang dapat terjadi jika kesadaran ini kurang atau bahkan diabaikan adalah gagal menjadi garda terdepan dalam menjaga negara, serta potensi terpapar radikalisme atau juga korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contoh ancaman militer. Ancaman militer biasanya berhubungan dengan kekuatan bersenjata, konflik bersenjata,
dan pelanggaran wilayah yang mengancam kedaulatan negara secara langsung, seperti agresi dari negara lain, sabotase, spionase, pelanggaran wilayah laut atau udara, aksi terorisme bersenjata, dan konflik bersenjata dalam negeri. Yang pertama, kasus pelanggaran Laut Natuna Utara. Beberapa tahun terakhir, kapal-kapal asing terutama dari Tiongkok sering memasuki wilayah Laut Natuna Utara yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Mereka menangkap ikan secara ilegal dan menolak keluar dari wilayah Indonesia. Meskipun tidak langsung terjadi kontak senjata, pelanggaran seperti ini adalah bentuk ancaman militer terhadap kedaulatan negara. Indonesia perlu mengirim TNI Angkatan Laut dan Bakamla untuk menghalau mereka. Yang kedua, bom Bali 2 2002 dan aksi teroris di Tamrin, Jakarta 2016. Kelompok radikal menggunakan senjata dan bom untuk menyerang fasilitas publik. Aksi ini tidak hanya menewaskan masyarakat, tapi juga menebarkan rasa takut luas. Ini jelas adalah ancaman militer dalam bentuk non-negara, yakni kekuatan bersenjata yang tidak berasal dari negara lain, tapi dari dalam yang ingin mengguncang stabilitas nasional. Yang ketiga, gerakan separatis bersenjata di Papua. Kelompok separatis bersenjata menuntut kemerdekaan dari Indonesia dan seringkali menyerang aparat TNI atau Polri, bahkan warga sipil. Ini adalah bentuk pemberontakan bersenjata yang juga termasuk ancaman militer serius bagi keutuhan NKRI. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang tidak menggunakan kekuatan senjata ataupun militer, tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi stabilitas nasional. Ancaman ini bersifat multidimensional, bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan seringkali tersembunyi tidak langsung terlihat seperti ancaman militer, namun memiliki efek yang bisa merusak sistem pemerintahan, ekonomi, budaya, sosial, dan ideologi bangsa. Contoh ancaman non-militer: 1. Ancaman cyber dan hoax. 2. Radikalisme dan intoleransi. 3. Ancaman ekonomi. 4. Ancaman budaya dan gaya hidup. 5. Ancaman kesehatan dan lingkungan. Kasus hoak Pilpres dan Pemilu. Setiap masa pemilu, media sosial dibanjiri hoaks dan ujaran kebencian. Banyak orang tanpa sadar menyebarkan informasi palsu yang memecah belah masyarakat, bahkan sampai membuat kerusuhan. Ini adalah bentuk perang informasi yang masuk dalam kategori ancaman non-militer, karena menyasar persatuan bangsa, bukan menggunakan senjata. Penyebaran paham radikal melalui internet dan pengajian tertutup. Banyak kelompok menyebarkan paham bahwa Pancasila adalah haram atau bahwa hanya satu golongan saja yang benar. Ini merusak kebinekaan Indonesia dan memecah belah masyarakat. Beberapa ASN, pelajar, hingga tokoh agama ada yang terpapar ideologi ini. Jika tidak dicegah, ini akan menggerogoti ideologi negara dari dalam. Dominasi produk impor dan melemahnya UMKM. Banyak produk asing membanjiri pasar lokal, dan masyarakat kita lebih memilih produk luar negeri karena gengsi atau iklan. Akibatnya, usaha kecil menengah Indonesia (UMKM) kesulitan bertahan. Indonesia rakyat melemah, dan ketergantungan pada negara lain meningkat. Ini adalah ancaman ekonomi yang jika tidak kita atasi bisa membuat negara sulit mandiri secara finansial. Masuknya budaya asing yang merusak nilai lokal. Misalnya, konten-konten di media sosial yang mempromosikan gaya hidup bebas, individualis, konsumtif, hingga budaya kekerasan. Jika generasi muda terus terpapar tanpa filter, mereka bisa kehilangan identitas nasional dan lebih bangga menjadi orang luar daripada sebagai orang Indonesia. Pandemi COVID-19. Wabah ini membuat negara kewalahan secara ekonomi, sosial, dan kesehatan. Banyak sektor lumpuh, pengangguran naik, bahkan ada gejolak sosial. Meskipun tidak ada serangan senjata, efeknya sama parahnya seperti serangan militer, bahkan lebih luas.
Ini adalah ancaman non-militer yang sangat nyata dan menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan nasional, termasuk dalam bidang kesehatan. Menumbuhkan kesadaran terhadap berbagai bentuk ancaman negara adalah tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem pertahanan semesta, setiap warga negara adalah bagian dari komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara. Terlebih bagi ASN, kesadaran ini harus menjadi bagian dari integritas dan profesionalisme kerja. Penting untuk selalu menyaring informasi, menjaga kerukunan sosial, membangun ketahanan ekonomi lokal, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar bangsa Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari ancaman, tetapi juga berkembang dan maju di tengah tantangan global. Karena negara yang kuat bukan hanya karena senjata, tapi karena rakyatnya sadar, peduli, dan siap menjaga rumahnya bersama.